No, I'm feeling good. After Cerezo as well, I think the training improved so much. We have some really good quality players now. Jadi menghadapi Australia kita harus mengurangi risiko kesalahan-kesalahan itu karena memang Australia ini memiliki materi pemain yang secara teknis lebih berpengalaman dibanding Arab Saudi, lebih berkualitas lah kalau kita katakan demikian ya, karena mereka bermain di banyak klub di Eropa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the moment. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia sebentar lagi, hanya menghitung waktu, di mana timnas Indonesia akan menghadapi tim yang katanya dengan misi balas dendam setelah mereka kalah di kandangnya sendiri Australia ketika kalah dari Bahrain, dan misinya adalah untuk bisa mengusung poin di kandang kita di timnas Indonesia UGWK. Dan kita sahabat-sahabat Garuda dan juga punya misi, di mana timnas Indonesia punya misi balas dendam, di mana timnas Indonesia mengalami kekalahan pesat ketika di Piala Asia kemarin, dan timnas Indonesia saat ini dengan segala persiapan yang sudah disiapkan oleh para supporter baik dari Koryo, Garuda, La Grande, dan juga para penggemar dari timnas Indonesia itu sendiri. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini sudah dikatakan oleh sang preman pemain timnas kita, yaitu Justin Hubner, bahwa dirinya akan bermain sepenuhnya, bermain habis-habisan untuk timnas Indonesia agar bisa mendapatkan poin sempurna atau menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham lagi, mari kita simak bersama seperti apa yang dinyatakan oleh Justin Hubner dan juga pengamat dan Adinisa dari Bungkusna ini di sini. Sahabat-sahabat Garuda, tanpa basa-basi lagi, kita langsung simak videonya seperti apa, dan tanggapan kalian sahabat-sahabat Garuda ditulis di kolom komentar. No, I'm feeling good. After Cerezo as well, I think the training sessions there and everything was more harder than in England. So I think a lot of people underestimate the level in Japan, but I think it's better than some leagues in Europe. I got more fit there than what I was before. So at the moment I'm feeling really good, and I'm ready to play tomorrow. So. Sebenarnya tidak ada hal yang istimewa untuk belajar, tetapi untuk para pemain kita fisik pertandingan menjadi baik karena banyak pemain yang tidak bermain di tim juga sebelumnya, jadi melawan Saudi sangat sulit, tetapi para pemain tetap kerja keras dan bisa dapat hasil yang baik. Jadi yang coach simpulkan ya, secara fisik meningkat dan performa pertandingan juga. No, I think we improved a lot. We have a couple new players in the team. Yeah, the same coach, but I think the level improved so much. We have some really good quality players now in the team. Same as the last Asian Cup, I think like the 4-0 against Australia, we didn't deserve the 4-0. I think the first half we played really good that game. Could have been up by 1-0, but we didn't score in the game. But yeah, now the level is really good in the team. We're feeling really good, and we are really confident to beat Australia tomorrow. So yeah, we're not scared of any team now. Hasil imbang lawan Arab Saudi serta kalahnya Australia di markasnya dari Bahrain. Bagaimana melihat hal ini nih? Karena Indonesia bisa dipastikan punya modal kepercayaan diri. Saya pikir dua-duanya hasil yang cukup mengejutkan bagi banyak orang ya. Indonesia menghadapi Arab Saudi, rekor pertemuan selama ini kan tidak begitu bagus. Bisa dibilang kita ini kesulitan mendapatkan poin. Bahkan mungkin pertandingan kemarin merupakan pertama kalinya Indonesia mendapatkan poin ketika bermain di kandang Arab Saudi. Selama ini banyak kalahnya. Begitu juga dengan Australia. Mereka menghadapi Bahrain itu di 15 laga sebelum ini, sebelum menghadapi Bahrain,
Australia hanya pernah 2 kali kalah, dan itu pun kalah dari tim-tim elit ya, kalah dari Korea Selatan, kalah dari Argentina. Selebihnya mereka mencatat 11 kemenangan. Termasuk di antara kemenangan itu adalah mengalahkan Bahrain 2-0. Jadi memang kekalahan dari Bahrain kemarin cukup mengejutkan banyak orang. Dan itu menjadi semacam pressure tersendiri bagi Australia di laga berikutnya menghadapi Indonesia. Karena kalau mereka besok kalah lagi dari Indonesia, posisinya akan sangat sulit bagi Australia untuk bisa masuk di kelompok 2 besar di akhir kualifikasi ini. Baik, jadi dari sisi rekor pertemuan kan Indonesia juga tertinggal jauh nih dari Australia, Bungkus. Namun dari hasil betul. Australia kalah dari Bahrain begitu ya, melihatnya apakah ini semacam ajang balas dendamnya Australia untuk bisa bermain sangat optimal nantinya? Iya, itu yang saya bilang tadi, bahwa kekalahan itu justru memberikan tekanan tersendiri bagi Australia yang akan membuat mereka di laga lawan Indonesia ini akan berusaha tampil lebih baik. Itu saya pikir akan menjadi motivasi tersendiri yang harus kita waspadai. Kita memang sudah tampil cukup baik waktu menahan imbang Arab Saudi, tapi ada catatannya di mana kita di 30 menit terakhir babak kedua kita bermain menurun, cenderung menurun dibanding babak pertama. Ini yang harus diwaspadai karena Australia itu sudah terbiasa dengan situasi di Jakarta ya, karena perbedaan iklim antara Australia dengan Jakarta kan relatif tidak begitu berbeda. Nah, ini yang harus membuat Indonesia harus bermain lebih baik lagi, harus bisa mengatur tempo, harus bisa mengatur kondisi pemain sehingga bisa bermain 90 menit, tidak hanya bagus di 60 menit pertama. Baik, jadi ada catatan tadi ya, harus bisa lebih mengatur tempo. Nah, apalagi yang harus bisa dipelajari oleh Timnas Indonesia dari pertandingan sebelumnya saat melawan Arab Saudi untuk mempersiapkan diri melawan Australia, Bungkus? Iya, yang kedua juga harus diwaspadai kesalahan-kesalahan di lini pertahanan ya. Karena kita ini meskipun sudah mendapatkan banyak tambahan pemain, tapi soal masih terjadinya kesalahan di lini pertahanan itu persoalan yang masih terus terjadi. Dan kadang-kadang itu sangat merugikan bagi timnas. Jadi menghadapi Australia kita harus mengurangi risiko kesalahan-kesalahan itu. Karena memang Australia ini memiliki materi pemain yang secara teknis lebih berpengalaman dibanding Arab Saudi. Lebih berkualitas lah kalau kita katakan demikian ya. Karena mereka bermain di banyak klub di Eropa ya. Ada yang bermain di Liga Inggris, Liga Skotlandia, kemudian ada juga yang bermain di liga-liga yang lain. Itu akan membuat mereka menjadi lebih berbahaya dalam penyelesaian akhir. Nah, waktu lawan Arab Saudi kemarin, Arab Saudi itu sebetulnya punya 17 peluang, bahkan sampai 18 lah ya. Tapi 4 diantaranya itu berhasil mencapai target. Untung kita punya kiper yang bagus, Martin Paes. Dari 4 peluang, 3 berhasil dipatahkan. Nah, lawan Australia nanti tentu kita tidak boleh bergantung terus kepada keterampilan Martin Paes dalam mematahkan peluang-peluang itu. Kita harus meminimalkan peluang bagi lawan. Supaya lawan peluangnya tidak terlalu banyak, kita perbaiki pertahanan kita. Itu caranya. Baik, jadi lini pertahanan ini perlu latih lagi nih dari laga timnas itu seperti apa, Bungkus? Ya, ini namanya mengatur tempo ya dalam sepak bola gitu ya. Jadi kita dengan materi pemain yang sekarang ini, kita memang tidak bisa bermain dengan tempo tinggi, dengan intensitas tinggi dalam 2x45. Karena itu harus pintar mengatur kapan saatnya kita melakukan intensitas tinggi, kapan saatnya mengurangi. Supaya di akhir laga kita masih bisa mempertahankan level permainan kita. Kemarin kan kita di 60 menit main bagus, tapi 30 menit terakhir intensitasnya menurun, level permainan juga menurun, dan kita sangat tertekan. Nah, lawan Arab Saudi kita masih bisa beruntung bisa menghindari kekalahannya, walaupun ada penalti di menit-menit akhir babak kedua. Nah, lawan Australia jangan sampai terulang seperti itu. Kita harus bisa menjaga intensitas, tapi pada saat bersamaan menjaga tempo, sehingga kita masih kuat bermain dengan kualitas yang sama sampai akhir babak kedua. Iya. Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas? Iya, saya pikir itu kekuatan kita ya. Kita akan didukung oleh sekitar 70.000 penonton, dan itu akan menjadi modal bagi pemain untuk bermain dengan motivasi dan semangat yang lebih tinggi. Walaupun sebetulnya di Arab Saudi pun jumlah penonton kita cukup banyak. Tapi GBK dengan jumlah penonton yang lebih dari 70.000, saya pikir akan memberi motivasi tambahan yang luar biasa. Nah, sekarang yang penting itu pemain seperti yang saya bilang tadi, bisa mengatur tempo permainan supaya bisa mempertahankan level permainan sampai akhir.
Dukungan penonton mungkin akan membawa dorongan dan sekaligus suntikan semangat yang akan membuat mereka bermain lebih bernafsu, lebih bersemangat untuk mencetak gol untuk kemenangan pertandingan. Tapi jangan lupa ada 2x45 yang harus kita pelihara, harus kita jaga, jangan sampai kita menurun di akhir permainan. Baik. Bungkus, prediksi jalannya laga nanti akan seperti apa besok ya? Dan juga prediksi skornya nih, Bungkus. Ya, kalau saya seperti hanya waktu lawan Arab Saudi memang akan kesulitan kita mengontrol lapangan tengah ya. Itu kita akan dipaksa untuk bermain lebih didikte oleh lawan. Itu hal yang lumrah. Tapi yang penting itu seperti yang kita lakukan ketika lawan Arab Saudi. Meskipun lawan bisa menguasai bola lebih banyak menguasai possession, tapi pada akhirnya peluang-peluangnya berhasil kita minimalkan. Itu yang kita harapkan. Kita berhasil meminimalkan peluang lawan meskipun penguasaan bola mungkin jadi milik Australia. Yang penting itu. Ya, optimisme pastinya harus bisa kita gaungkan kembali ya untuk lawan Australia esok. Terima kasih, Bung. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup tentang statement yang sudah dinyatakan oleh Bung Kusnaini dan juga sang preman timnas kita yaitu Justin Hubner. Dan kalau kita ketahui bagaimana save yang dilakukan dan penyelamatan penting bagi timnas Indonesia di back tangguh di timnas Indonesia yaitu Justin Hubner dalam memotong serangan-serangan dari serangan-serangan lawan. Jadi Justin Hubner di sini memang sangat luar biasa dalam mengantisipasi bola serangan dan semoga ini bisa didapatkan dengan baik oleh para pemain timnas Indonesia. Bukan hanya Justin Hubner, tetapi dari pemain ke-11 yang diturunkan oleh Coach Sintayong di 11 pertama atau line up utama dari timnas Indonesia ketika bertemu atau menjamu Australia di sini bisa bermain dengan seenak mungkin, sebaik mungkin. Stamina tentunya bisa fit 100% dan agar bisa permainannya sesuai dengan strategi yang dianjurkan oleh Coach Sintayong. Indonesia bersama Coach Sintayong akan terus memberikan produktif yang luar biasa. Dan sahabat-sahabat Garuda, jangan lupa tanggapan kalian ditulis di kolom komentar dan silakan di like video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.